Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik Kak, di sini saya hadir untuk membahas materi mengenai rokok dengan media poster. Sebelumnya kita kenal dulu kali ya Kak. Perkenalkan, nama saya Tifasani Analisa Pinen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas UIN Kak. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Kak siapa? Saya Raihan Fadila. Kak Raihan, kegiatannya apa ya Kak? Ini saya baru tamat SMA di Lokal. Oke baik. Nah Kak, hari ini kita akan, ini Kak boleh dipegang posternya. Hari ini kita akan membahas bagaimana rokok bukan sebagai kebiasaan buruk, tetapi sebuah investasi Kak. Investasi yang dimaksud itu gimana Kak? Nah, investasi itu bukan investasi kekayaan ataupun kesehatan Kak, tapi investasi penyakit atau bahkan kematian perlahan. Mari kita bahas dampaknya satu-satu. Nah, tahu kakak, satu batang rokok yang bisa mengurangi hidup kita sekitar 11 menit Kak. Bayangkan jika kakak merokok satu bungkus sehari selama bertahun-tahun. Itu bukan hanya kebiasaan Kak, tetapi bentuk perlahan menggerogoti umur kakak sendiri. Nah, ini Kak, lebih mengejutkannya lagi tuh Kak. Lebih mengejutkannya lagi, rokok itu mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia Kak. Dan sekitar 70 diantaranya itu bersifat karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker Kak. Jadi Kak, setiap isapan itu bukan hanya asap, tapi juga racun. Nah, dan ini tuh bukan sekedar teori Kak. Data itu menunjukkan lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun karena rokok. Artinya Kak, setiap detik itu ada nyawa yang hilang akibat kebiasaan ini. Ini Kak, lalu merokok itu punya dampak yang luas Kak terhadap kehidupan kita. Yang pertama, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, bronkitis kronis, dan emfisema Kak, yang membuat pernapasan itu jadi sangat berat. Lalu rokok juga mempercepat penyumbatan pembuluh darah yang berujung pada serangan jantung dan stroke. Lalu tanya fisik Kak, perokok bahkan meningkatkan risiko terkena Alzheimer. Kakak pernah dengar kan Alzheimer? Yang itu kayak lupa ingatan gitu Kak. Jadi ini kalau hubungan dengan rokok, Alzheimer itu mempercepat kerusakan pembuluh darah Kak, pembuluh darah di otak, dan meningkatkan risiko peradangan. Lalu terdapat gangguan kognitif, artinya itu rokok turut mempengaruhi fungsi otak dan daya ingat kita Kak. Jadi kalau orang yang jarang sering merokok itu daya ingatnya kurang. Iya, lebih lemah gitu Kak. Nah, lihat lagi Kak. Nih, asap rokok itu tidak hilang begitu aja Kak. Jadi meskipun dia tidak tercium, dia bisa bertahan di udara hingga 2,5 jam Kak. Jadi meskipun kita tidak merokok langsung, kita tetap bisa menghirup racunnya. Itu Kak. Lalu orang yang merokok satu bungkus per hari selama bertahun-tahun akan menyimpan sekitar 7 liter tar di paru-parunya Kak. Ini paling mengkhawatirkan Kak. Rokok ini dapat merusak otak yang masih berkembang Kak, terutama pada anak-anak dan remaja. Jadi yang kayak anak SD yang pakai dalam rokok nih Kak, jadi itu juga yang memang terlambat daya ingat. Iya, betul Kak. Otak. Maka dari itu Kak, paparan asap rokok itu sangat berpengaruh, berbahaya lah bagi mereka ya kan. Paparan asap juga. Iya Kak, benar. Hanya yang merokok aja, jadi yang menghirup asapnya itu berarti yang nggak aktif sekalipun dia juga bisa iya benar. memperlambat daya ingat otak. Benar Kak. Lalu Kak, merokok ini juga berdampak pada penampilan dan kondisi mulut Kak. Nah, bau mulut, gigi kuning, bahkan tuh kanker mulut Kak. Iya. Lalu selain itu rokok mempercepat proses penuaan dini. Kak pernah nggak sih ngeliat orang-orang yang masih muda dia rokok tapi kelihatan tua gitu Kak? Ada sih teman SMA. Gitu loh Kak. Terus membuat kulit itu cepat keriput dan meningkatkan risiko terkena katarak yang bisa merusak penglihatan Kak. Jadi kompleks gitu Kak. Gak hanya fisik, ya kan? Terus bisa katarak juga. Nah, tubuh perokok juga menjadi lebih rentan gitu Kak terkena infeksi dan penyakit karena sistem kekebalan tubuh mereka tuh terus melemah dari racun dalam rokok. Tuh Kak. Nah Kak, rokok bukan hanya masalah pribadi, jadi rokok ini adalah pembunuh berantai Kak, yang pelan, tapi dia pasti menggerogoti nyawa. Bukan hanya perokok yang terdampak, tapi juga orang di sekitarnya.
nggak asam juga, tapi berefek gitu ke kita. Ya kak, dari sini ada kata-kata kak, sayangi diri kamu, sayangi keluarga, karena setiap langkah untuk berhenti adalah langkah menyelamatkan hidup. Terima kasih ya kak atas edukasinya. Oke, sama-sama kak, boleh dipegang kak. Oke baik, semoga bermanfaat dan semoga kakak bisa lihat dampaknya dalam jangka panjang.